Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku tentor manajemen keuangan 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Setiawati. Saya dari manajemen angkatan 19. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan soal-soal manajemen keuangan 1 tahun lalu ya, teman-teman. Untuk soal yang nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan investment decision, financing decision, dan asset management decision. Untuk yang B, jelaskan mengapa pembiayaan dengan hutang memberikan keuntungan berupa penghematan pajak. Oke, jawaban yang A, investment decision atau keputusan investasi atau pembelanjaan aktif. Keputusan ini merupakan implementasi dari penggunaan dana, allocation of fund. Keputusan ini bisa dalam bentuk investasi jangka pendek yang berupa modal kerja atau working capital yang berupa aset lancar, atau dalam bentuk investasi jangka panjang yang berupa investasi aset tetap atau capital investment. Dalam neraca keputusan ini berada di sebelah kiri dari laporan posisi keuangan pada bagian aktiva. Komposisi aset harus ditetapkan, misalnya berapa yang dialokasikan untuk kas atau persediaan berupa yang secara ekonomis tidak dapat dipertahankan, harus dikurangi atau diganti. Selanjutnya yaitu financing decision atau keputusan pendanaan, pembiayaan, pembelanjaan pasif. Merupakan implementasi dari penarikan dana atau raising of fund, meliputi keputusan tentang besar dana, jangka waktu penggunaan dana, sumber dana, dan persyaratan-persyaratan yang muncul. Hasil keputusan ini berada di sebelah kanan laporan neraca atau posisi keuangan, bagian sisi pasifa yang meliputi hutang dan modal sendiri. Penarikan dana bisa berasal dari internal atau modal sendiri yang dapat berupa saham preferen, saham biasa, laba ditahan, dan cadangan, dan berasal dari eksternal atau modal asing, baik jangka pendek, misalnya hutang dagang, trade payable, atau open account, hutang wesel, not payable, utang gaji, utang pajak, maupun jangka panjang, misalnya hutang bank, jangka panjang, dan obligasi. Selanjutnya yaitu asset management decision atau keputusan pengelolaan. Keputusan yang berkaitan dengan penggunaan dan pengelolaan aktiva, pengalokasian dana yang dipakai, uang pengadaan, dan pemanfaatan aset menjadi tanggung jawab dari manajer keuangan. Manajer keuangan berkepentingan untuk menentukan jumlah aktiva dan memilih berbagai sumber dana yang digunakan untuk mendapat aktiva tersebut. Selanjutnya jawaban yang B, pembiayaan dengan hutang memberikan keuntungan berupa penghematan pajak karena semakin besar biaya bunga hutang akan menyebabkan pendapatan sebelum pajak juga semakin kecil, sehingga biaya pajak dari pendapatan tersebut juga semakin kecil. Oke, selanjutnya soal nomor 2, diketahui data perusahaan X dan Y pada tahun 20A sebagai berikut. Ini diketahui aktiva lancar, aktiva tetap, jumlah aktiva, hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, jumlah hutang, jumlah ekuitas atau modal sendiri, penjualan, laba kotor, dan juga laba bersih dari perusahaan X dan perusahaan Y. Kemudian kita disuruh mencari yang A, hitunglah current ratio dari perusahaan X dan Y. Apa arti besarnya rasio tersebut? Manakah yang lebih baik current rasionya dan mengapa? Selanjutnya kita juga disuruh menghitung debt to total asset ratio dari perusahaan X dan Y. Apa arti besarnya rasio tersebut? Manakah yang lebih baik debt to total asset rasionya dan mengapa? Kemudian yang C, hitunglah aset turn off ratio dari perusahaan X dan Y. Apa arti besarnya rasio tersebut? Manakah yang lebih baik aset turn off rasionya dan mengapa? Kemudian yang D, hitunglah rasio periode perputaran aktiva perusahaan X dan Y. Apa arti besarnya rasio tersebut? Manakah yang lebih baik rasio periode perputaran aktivanya dan juga mengapa? Kemudian yang E, hitunglah net profit margin rasio perusahaan X dan Y. Apa arti besarnya rasio tersebut? Manakah yang lebih baik net profit margin rasionya dan juga mengapa? Selanjutnya, hitunglah return on equity ratio perusahaan X dan Y. Apa arti besarnya rasio tersebut? Manakah yang lebih baik return on equity rasionya dan juga mengapa? Teman-teman, langsung saja kita jawab.
Nomor 2 yang A, kita menghitung current ratio. Rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Kita cari dulu dari perusahaan X. Current ratio aktiva lancar dari perusahaan X yaitu 10.648.288 dibagi dengan hutang lancar dari perusahaan X yaitu 2.286.167. Hasilnya yaitu 4,65. Kemudian kita hitung dari perusahaan Y. Current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Aktiva lancar dari perusahaan Y yaitu 5.369.547 dibagi dengan hutang lancar dari perusahaan Y yaitu 3.774.304. Hasilnya yaitu 1,42. Maka dapat disimpulkan bahwa current ratio perusahaan X lebih besar daripada perusahaan Y. Jadi perusahaan X berkinerja lebih baik. Selanjutnya yang B, yaitu kita menghitung debt to total asset ratio dengan rumus total hutang dibagi total aktiva. Yang pertama kita cari dulu dari perusahaan X. Debt to total asset ratio dari perusahaan X yaitu total hutangnya sebesar 2.851.611 dibagi dengan total aktiva dari perusahaan X yaitu 18.146.206. Hasilnya itu 0,15. Kemudian kita menghitung yang perusahaan Y. Debt to total asset ratio dari perusahaan yaitu perusahaan Y yaitu total hutangnya 6.103.968 dibagi dengan total aktiva dari perusahaan Y sebesar 9.460.427. Hasilnya yaitu 0,64. Jadi dapat disimpulkan bahwa debt to total asset ratio perusahaan Y lebih besar daripada perusahaan X. Jadi perusahaan X berkinerja lebih baik karena pada perusahaan X lebih mampu memberi perlindungan bagi kreditur. Selanjutnya kita akan menjawab yang C, asset turnover ratio dengan rumus penjualan dibagi total aset. Yang pertama kita hitung dulu dari perusahaan X, asset turnover ratio dengan rumus penjualan dibagi total aset. Penjualan dari perusahaan X yaitu sebesar 21.074.306 dibagi dengan total aset dari perusahaan X sebesar 15.294.595. Hasilnya yaitu 1,37. Kemudian kita hitung dari perusahaan Y. Asset turnover ratio penjualan dibagi total aset. Penjualan dari perusahaan Y sebesar 7.454.115 dibagi dengan total aset perusahaan Y yaitu sebesar 3.356.460. Hasilnya yaitu 2,22. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan Y berkinerja lebih baik daripada perusahaan X karena perputaran aktiva pada perusahaan Y lebih banyak. Selanjutnya kita akan menjawab soal yang D, yaitu rasio periode perputaran aktiva dengan rumus penjualan dibagi total aset. Kita hitung dulu dari perusahaan X. Rasio periode perputaran aktiva dengan rumus penjualan dibagi total aset. Penjualan dari perusahaan X yaitu sebesar 21.074.306 dibagi dengan total aset perusahaan X sebesar 15.294.595. Hasilnya yaitu 1,37. Selanjutnya kita hitung dari perusahaan Y. Rasio periode perputaran aktiva dengan rumus penjualan dibagi total aset. Penjualan dari perusahaan Y sebesar 7.454.115 dibagi dengan total aset perusahaan Y sebesar 3.356.460. Hasilnya yaitu 2,22. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan Y berkinerja lebih baik daripada perusahaan X karena perputaran aktiva pada perusahaan Y lebih banyak. Selanjutnya kita jawab soal yang E, net profit margin ratio dengan rumus laba setelah pajak dibagi dengan penjualan. Kita cari dulu yang perusahaan X, net profit margin ratio. Laba setelah pajak dari perusahaan X yaitu 2.459.262 dibagi dengan penjualan dari perusahaan X sebesar 21.074.306. Hasilnya adalah 0,11.
Selanjutnya kita cari yang perusahaan Y. Net profit margin ratio dengan rumus laba setelah pajak dibagi penjualan. Laba setelah pajak dari perusahaan Y yaitu sebesar 401.793 dibagi dengan penjualan perusahaan Y yaitu sebesar 7.454.115, hasilnya 0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan X berkinerja lebih baik daripada perusahaan Y karena memperoleh laba bersih lebih banyak. Selanjutnya untuk yang terakhir yaitu kita mencari return on equity ratio dengan rumus laba setelah pajak dibagi dengan total ekuitas. Untuk yang pertama perusahaan X, return on equity ratio laba setelah pajak dari perusahaan X yaitu 2.459.262 dibagi dengan total ekuitas dari perusahaan X yaitu sebesar 15.294.595, hasilnya yaitu 0,16. Kemudian kita cari dari perusahaan Y. Return on equity ratio dengan rumus laba setelah pajak dibagi dengan total ekuitas. Laba setelah pajak dari perusahaan Y yaitu sebesar 401.793 dibagi dengan total ekuitas dari perusahaan Y sebesar 3.356.460, hasilnya 0,11. Jadi dapat disimpulkan bahwa return on equity perusahaan X lebih baik karena perusahaan X memperoleh laba bersih dan ekuitas lebih besar. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 3. Rencana produksi mebel kayu jati setiap bulan sebanyak 15 unit. Biaya produksi setiap unit sebagai berikut. Kayu sebesar 400.000, busa dan kain 300.000, benang, paku dan lem 80.000, upah karyawan 200.000. Biaya lain-lain 3.500.000 selama 1 tahun. Waktu keterikatan dana pada masing-masing sebagai berikut. Uang muka kain dan busa 1 minggu, uang muka kayu 2 minggu, proses produksi 0,5 minggu, disimpan sebagai barang jadi selama 2 minggu, dijual kredit dengan jangka pembayaran selama 3 minggu. Kemudian ditanyakan berapa sih kebutuhan modal kerja untuk 15 unit mebel per bulannya. Oke, langsung saja kita jawab ya teman-teman. Penyelesaian dengan periode bulan. Untuk yang pertama, periode keterikatan modal pada kayu. Uang muka kayu tadi kan 2 minggu, berarti itu sama dengan 0,5 bulan. Proses produksi tadi 0,5 minggu, itu sama dengan 0,115 bulan. Untuk yang disimpan di gudang itu 2 minggu, sama dengan 0,5 bulan. Jumlahnya 1,115 bulan. Itu merupakan waktu keterikatan modal pada kayu. Selanjutnya periode keterikatan modal pada kain dan busa. Uang muka kain dan busa itu tadi 1 minggu, itu sama dengan 0,25 bulan. Kemudian proses produksi 0,5 minggu sama dengan 0,115 bulan. Kemudian disimpan di gudang selama 2 minggu, itu sama dengan 0,5 bulan. Jumlahnya 0,865 bulan. Itu merupakan periode keterikatan modal pada kain dan busa. Selanjutnya, periode keterikatan modal pada benang, paku, lem, upah, dan biaya lain-lain. Proses produksi 0,5 minggu sama dengan 0,115 bulan. Kemudian disimpan di gudang selama 2 minggu sama dengan 0,5 bulan. Jumlahnya yaitu 0,615 bulan. Itu merupakan periode keterikatan modal pada benang, paku, lem, upah, dan biaya lain-lain. Selanjutnya kita menghitung kebutuhan modal kerja setiap komponen modal kerja. Untuk yang pertama busa dan kain yaitu 15 dikali dengan 0,865, ini merupakan hasil dari periode keterikatan tadi, kemudian dikali dengan biaya produksi 300.000, hasilnya 3.892.500 rupiah. Kemudian yang kayu 15 dikali 1,115 merupakan hasil dari periode keterikatan yang kita hitung di awal tadi, dikali dengan biaya produksi 400.000, hasilnya 6.690.000. Kemudian kita menghitung benang, paku, dan lem. 15 dikali 0,615 hasil dari periode keterikatan tadi, kemudian dikali biaya produksi sebesar 80.000, hasilnya 738.000. Kemudian kita menghitung upah karyawan. 15 dikali 0,615 dikali biaya produksi 200.000, hasilnya 1.845.000.
Kemudian biaya lain-lain 15 dikali 0,615 dikali dengan biaya produksi 3.500.000 dibagi dengan 15, hasilnya 2.152.499,6. Jika ditotal hasilnya 31.922.999,6. Jadi jumlah kebutuhan modal kerjanya sebesar 31.922.999,6. Selanjutnya soal nomor 4. Jika perusahaan membutuhkan kas selama 1 tahun adalah 36 juta, biaya tetap yang dikeluarkan untuk setiap kali melakukan transaksi adalah sebesar 500, tingkat bunga yang berlaku 10%, berapa sih besarnya kas yang optimal bagi perusahaan tersebut? Berapa kali kebutuhan kas akan dipenuhi dalam 1 tahun? Langsung saja kita jawab ya teman-teman. Diketahui S atau biaya tetapnya 500, kemudian kas selama 1 tahun 36 juta, kemudian tingkat bunga 10% itu sama dengan 0,10. Kemudian ditanyakan hi besarnya kas yang optimal dan ditanyakan kebutuhan kas selama 1 tahun. Langsung saja kita jawab dengan rumus hi sama dengan akar dari 2 kali R kali S dibagi dengan C. Hasilnya akar 2 dikali 36 juta dikali 500 dibagi dengan 0,1. Kemudian akar 36 miliar dibagi dengan 0,1. Hasilnya 360 miliar. Akar dari 360 miliar yaitu sebesar 600. Kemudian yang B, kebutuhan kas dalam 1 tahun. Rata-rata keseimbangan kas yaitu 600.000 dibagi dengan 2, hasilnya 300.000. Kemudian transfer per tahun 36 juta dibagi 600.000 sama dengan 60 kali dalam 1 tahun. Baik, demikian merupakan jawaban-jawaban dari soal manajemen keuangan 1 tahun lalu ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ketika saya menyampaikan jawaban maupun ada kekeliruan dalam menghitung ataupun ada kesalahan yang tidak saya ketahui. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Semoga UTS kali ini dilancarkan dan disukseskan. Semoga teman-teman bisa mengerjakan dengan lancar. Demikian jawaban asistensi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.